إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فيا معشر المسلمين أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan kita untuk senantiasa bertakwa kepadanya. Takwa dalam artian kita senantiasa melaksanakan apa-apa yang Ia perintahkan kepada kita dan juga kita meninggalkan apa yang Ia larang kepada kita. Di antara bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menerima takdir yang sudah Ia tetapkan kepada para makhluknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada hari Jumat yang penuh berkah ini, kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak salawat kita kepada Nabi akhir zaman, Nabi Ahsanul Anbiya, Nabi terbaik dan menjadi suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, suatu ketika Imam Ahmad pernah ditanya, "Wahai Imam, mal qadar? Apa itu yang dimaksud dengan takdir?" Maka beliau pun menjawab, "Innallaha ala kulli syai'in qadir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah di dalam kitabnya Fathul Bari. Madhab salaf atau jalan para ulama-ulama kita terdahulu, mereka sepakat menyatakan bahwa seluruh perkara itu tergantung pada takdir Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa im min syai'in illa 'indana khazainuhu." Tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya. "Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum." Dan tidaklah kami keturunkan kecuali dengan kadar yang sudah ditentukan. Semua takdir Allah itu baik. Semua takdir Allah itu baik dan indah bagi hambanya. Namun terkadang hamba melihat takdir yang sudah Allah tetapkan kepadanya seakan-akan terlihat buruk. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala pernah mengatakan, tidak ada takdir yang buruk. Takdir yang buruk itu adalah yang dirasakan oleh makhluk itu sendiri. Yang jelas, takdir Allah dipandang dari perbuatan atau dari sisi Allah itu semuanya adalah hal yang baik. Nabi juga pernah bersabda di dalam hadisnya, "Wasyarru laisa ilaik." Dan tidak ada keburukan yang dinisbatkan kepada engkau. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang beriman kepada takdir Allah, itu akan menumbuhkan beberapa hikmah atau menumbuhkan beberapa hal yang indah. Di antaranya, dengan beriman kepada takdir Allah, semua orang akan mengembalikan urusannya kepada Allah. Kalau kita mengetahui segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah, maka ketika kita selamat dari sebuah musibah atau kita mendapatkan hal yang menyenangkan seperti mendapatkan rizki, maka kita akan menyandarkan hal-hal tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika manusia tahu keterbatasan dirinya, maka ia tidak akan sombong dan bangga terhadap apa yang sudah ia dapatkan atau yang sudah ia kerjakan. Karena ia mengetahui apa yang dia dapatkan dan apa yang ia peroleh itu semua tidak terlepas kecuali dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika seseorang mendapatkan nikmat, tentu dia akan menyandarkan nikmat tersebut kepada zat yang memberi nikmat itu. Yang keempat,
Setiap orang akan mengetahui bahwa segala kejadian yang menimpanya pasti ada hikmah di balik kejadian tersebut. Maka dari itu, hendaklah kita selalu menerima takdir. Kita selalu menerima takdir Allah Subhanahu wa taala yang Ia berikan kepada kita berupa pemimpin kita yang sudah memimpin kali ini. Itu sudah menjadi takdir Allah. Takdir inilah adalah takdir yang terbaik untuk kita. Tugas kita hanyalah menaati serta mematuhi pemimpin yang ada saat ini. Dalam ayat disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah, wa ulil amri minkum, dan juga para pemimpin kalian. Taat kepada pemimpin berlaku walaupun pemimpin itu tidak kita sukai. Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan wajib taat kepada para pemimpin kaum muslimin selain dalam hal maksiat atau hal yang haram. Beliau membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "'Alal mar'il muslim as-sam'u wa tha'ah." Wajib bagi seorang muslim untuk taat dan tunduk kepada para pemimpin, fima ahabba wa kariha. Entah perintah tersebut atau pemimpin tersebut ia sukai maupun yang ia benci. Illa an yu'mara bi ma'siyah, kecuali pemimpin tersebut memerintahkan untuk seseorang melakukan maksiat, fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Namun adapun jika pemimpin tersebut memerintahkan untuk kemaksiatan, maka kita tidak boleh taat dan tunduk kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ingatlah para pemimpin itu adalah cerminan dari rakyatnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sesungguhnya di antara hikmah Allah taala dalam keputusannya memilih para raja, pemimpin dan juga pelindung manusia adalah sama dengan amalan rakyatnya. Bahkan perbuatan rakyat seakan-akan adalah cerminan dari perbuatan rakyatnya. Jika rakyatnya itu lurus, maka pemimpin juga akan lurus. Jika rakyatnya berbuat adil, maka pemimpinnya juga akan berbuat adil. Namun jika rakyatnya mereka berbuat zalim, maka para pemimpinnya pun juga akan berbuat zalim. Maka dari itu, tugas kita adalah siapapun yang memimpin kita, selama dia masih muslim, masih mendirikan salat, masih memperbolehkan syiar-syiar Islam di dalam negeri ini, maka wajib bagi kita untuk taat kepada pemimpin tersebut. Dikatakan oleh Fudail bin Iyad rahimahullahu taala bahwa ia pernah berkata, "Lau anna li da'watun mustajabah laja'altuha ma sayyartuha illa fil imam." Jika aku memiliki satu doa yang akan dikabulkan oleh Allah, maka aku akan menjadikan doa tersebut kepada para imam atau kepada para pemimpin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dari itu hendaknya kita sebagai seorang muslim yang berpanduan Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kita tetap tunduk kepada apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang menyikapi para pemimpin kita. Jika kita melihat bagaimana para salaf, bagaimana ulama-ulama kita terdahulu, mereka sabar menghadapi para pemimpin-pemimpin yang zalim. Di antara ulama yang mendapatkan ujian di antara ulama yang mendapatkan ujian pemimpin yang zalim, yaitu adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Beliau diuji dengan beberapa pemimpin yang silih berganti mengazab dan juga menyiksa beliau karena beliau tidak ingin mengucapkan atau tidak ingin menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Namun beliau tetap tegas, walaupun beliau disiksa, walaupun beliau dipenjara, walaupun beliau dicambuk berkali-kali, bahkan dikatakan jika cambukan Imam Ahmad itu semua dikumpulkan lalu dicambukkan kepada gajah, niscaya gajah tersebut akan mati. Namun demikian, Imam Ahmad rahimahullahu taala tetap taat dan juga tidak menjelek-jelekan para pemimpin yang sudah menzaliminya. Bahkan kalau beliau mau, beliau bisa menggerakkan para penuntut ilmu, para murid-muridnya yang jumlahnya sangat banyak. Namun karena beliau mengetahui bahwa manhajus salaf,
manhaj dalam menyikapi para pemimpin, yaitu adalah taat kepada mereka selama mereka tidak berbuat zalim, selama mereka tidak berbuat sesuatu yang berbau kekufuran atau sesuatu yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Maka dari itu, para hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mencontoh bagaimana para ulama salaf kita dan juga mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tusallit alaina man la yarhamuna wa la yakhafu minka ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه فقال عز من قائل حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأنجل المستضعفين في دينك وقاتل الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك أنزل عليهم رجزك ومقتك وسخطك إله الحق يا قوي يا متين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ووفق ولاة أمرنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.